Selamat malam, perkenalkan nama saya Melia Rantialo, NIM 2119109119, Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi karya tulis ilmiah yang berjudul Lingkungan Perkotaan. Baik, langsung saja. Pengertian lingkungan perkotaan. Lingkungan perkotaan adalah lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditujukan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangannya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warga secara mandiri. Pengertian kota sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencangkup pengertian. Dalam bahasa Inggris selain itu terdapat pula kopitonim kota yang merupakan suatu administrasi negara di bawah provinsi. Artikel ini membahas kota dalam pengertian umum, nama, jenis, common name. Kota dibedakan secara kontrak dari desa ataupun berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perkumpulan perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kriteria kawasan perkotaan meliputi 1. Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian atau mata pencarian penduduk terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. 2. Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana. Masyarakat perkotaan sebagai komuniti juga merupakan masyarakat sosialistik. Pada masyarakat kota, anggota-anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal, dan lebih terikat kontak. Kekurangan hubungannya serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen serta ikatan tradisi dengan tanpa kepemimpinan. Mapan masyarakat perkotaan juga cenderung memiliki sifat individual dan heterogen, dengan kehidupan yang modern yang lengkap dengan berbagai arsitektur dan industri yang canggih. Dalam masyarakat perkotaan terdapat banyak kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan provinsi. Ciri-ciri perkotaan. Perkotaan memiliki ciri-ciri yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu fisip perkotaan. Dilihat dari fisip kota dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu 1. Memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Yang kedua, memiliki gedung pemerintahan. 3. Memiliki gedung perkotaan dan hiburan. 4. Memiliki sarana olahraga. 5. Memiliki alun-alun. 6. Memiliki lahan parkir. 7. Memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit. Yang kedua, ciri masyarakat perkotaan memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Hubungan sosial yang bersifat geng/child. 2. Memiliki segresi keuangan. 3. Norma keagamaan tidak terlalu ketat. 4. Penduduk memiliki sikap individualisme serta egois. 5. Masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa. Selanjutnya, masalah lingkungan hidup perkotaan. Masalah lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap pembangunan, baik saat ini maupun di masa depan. Permasalahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor perubahan alam maupun perilaku manusia terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup diantaranya adalah kelangkaan dan buruknya kualitas sumber daya air, lahan, maupun kualitas udara. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia. Adapun beberapa permasalahan tersebut adalah pencemaran sungai,
penebangan hutan, abrasi kekeringan, longsor, banjir, serta pencemaran udara dan tanah. Setiap kawasan memiliki permasalahan masing-masing, tak terkecuali dengan perkotaan. Apa saja permasalahan di wilayah perkotaan dan apa langkah pemerintah untuk membantu daerah-daerah perkotaan tersebut mengatasinya. Berikut permasalahan di perkotaan. Seikhlas tampak lebih maju namun menyimpan masalah tersendiri. 1. Permasalahan yang terjadi biasanya karena tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk nasional. 2. Kualitas dan konektivitas antara infrastruktur kurang memadai. 3. Minimnya ketersediaan ruang publik. 4. Kuantitas sampah dan polusi semakin meningkat. 5. Perekonomian informasi yang tidak terkendali. 6. Minimnya langkah antisipasi dan mitigasi bencana. Dan terakhir, solusi permasalahan dalam perkotaan. Peningkatan kegiatan di perkotaan dapat menyebabkan efek negatif terhadap kelestarian lingkungan yang tidak diinginkan dan tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Diperlukan upaya-upaya memperbaiki dari kerusakan, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan. Berbagai upaya perlu dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri. Perbaikan mulai dari pengelolaan kembali sumber daya air, kualitas udara, pengelolaan sampah, dan permasalahan lain berupa bencana alam konsep. Pembangunan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang. Adapun solusi dalam permasalahan dalam lingkungan perkotaan: 1. Mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran. 2. Menyusun Perda dokumen rencana pembangunan daerah dengan terlebih dahulu menyusun dokumen KLHS perencana pembangunan daerah. Yang ketiga, pengembangan perekonomian dengan membangun pencitraan. Yang keempat, membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif, dan kesimpulan. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan dalam penerapannya. Sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam hal ini. Baik, itulah materi karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.